Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 11 8A06 dari kampus Nusa Mandiri ingin mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Juarni Siregar yang telah membimbing kami hingga kami bisa menyelesaikan tugas akhir kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Absensi pada Kantor Kelurahan menggunakan COVID-5. Sebelumnya saya perkenalkan kelompok 7 terdiri dari Fauzi Indrawati, saya sendiri. Selanjutnya ada Mas Ahmad Rizal Munazi. Selanjutnya ada Aris Iswanto. Selanjutnya ada Mas Muhammad Rizal dan Mbak Marcela Lorencia. Lanjut Mas. Baik, yang pertama adalah latar belakang masalah. Audit sistem informasi absensi pada kantor kelurahan memiliki peranan penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan keamanan operasional teknologi yang mendukung proses pencatatan kehadiran pegawai. Sistem absensi yang berfungsi mencatat data kehadiran, keterlambatan, dan ketidakhadiran seringkali menjadi bagian vital dalam pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Namun sistem ini rentan terhadap berbagai resiko, seperti kesalahan pencatatan manipulasi data hingga ancaman keamanan informasi. Untuk menilai apakah sistem ini telah berjalan sesuai dengan tujuan, organisasi, dan memenuhi standar tata kelola yang baik diperlukan tenaga kerja yang dapat memberikan panduan audit secara menyeluruh. COVID-5 sebagai kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi memberikan pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi kinerja, risiko, dan pengendalian sistem informasi. Dengan melakukan audit berdasarkan COVID-5, kantor kelurahan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem absensi mereka, serta merekomendasikan perbaikan yang relevan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan layanan publik. Selanjutnya, yang kedua ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apakah sistem absensi pegawai di kantor kelurahan ini sesuai dengan kebutuhan pegawai. Yang kedua ada apakah sistem absensi pegawai di kantor kelurahan ini dapat berfungsi sesuai dengan standar kebutuhan. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama ada untuk memberikan gambaran tentang proses audit sistem informasi dengan menggunakan framework COVID-5. Yang kedua ada memenuhi makalah ujian akhir semester mata kuliah audit sistem informasi. Yang ketiga untuk mengetahui tingkat kematangan dan mengukur skor tata kelola sistem informasi absensi di kantor kelurahan dengan menggunakan framework COVID-5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Terima kasih atas waktunya Mbak Fauziah. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah cara untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang ada di dalam organisasi untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dimiliki telah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, menguji performa sistem informasi, dan untuk mendeteksi risiko-risiko dan efek potensial yang mungkin timbul. Absensi. Absensi adalah suatu pendataan kehadiran seseorang dalam aktivitas tertentu yang ada dalam sebuah institusi. Absensi sebaiknya diatur dan disusun dengan baik sehingga mudah dicari ketika dibutuhkan oleh institusi. Absensi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari di berbagai institusi seperti sekolah, universitas, perusahaan, rumah sakit, dan tempat-tempat lainnya sebagai laporan atau tanda kehadiran. Lanjut, Mas. COVID-5. COVID-5 merupakan salah satu kerangka tata kelola dan manajemen perusahaan teknologi informasi. COVID-5 adalah framework terbaru yang menggabungkan tata kelola perusahaan dan teknik manajemen serta memiliki prinsip-prinsip, praktek, alat-alat analisis, dan model yang diterima secara global guna membantu meningkatkan performa tata kelola teknologi informasi. Penerapan COVID-5 dalam perusahaan atau organisasi memiliki beberapa manfaat. Contohnya adalah menjaga kualitas informasi untuk mendukung keputusan bisnis, menghasilkan nilai bisnis dari investasi pemanfaatan TI untuk mencapai tujuan strategis dan merealisasikan manfaat bisnis melalui penggunaan TI yang efektif dan inovatif. Perusahaan atau organisasi dapat mencapai keunggulan operasional TI melalui penerapan TI yang baik dan efisien. Perusahaan atau organisasi dapat menjaga risiko penerapan TI pada tingkat yang bisa ditoleransi dan perusahaan atau organisasi dapat
mengoptimalkan biaya penggunaan layanan teknologi informasi. Lanjut, Mas. DSS Deliver Service and Support. Domain DSS Deliver Service and Support merupakan perluasan dari domain DS Deliver and Support. Pada subjek 4.1, domain DSS berfokus pada kegiatan operasional TI, proses layanan TI, dan dukungan TI terhadap pelaksanaan teknis suatu kegiatan penggunaan TI yang berkesinambungan, manajemen keamanan, dan manajemen kontrol proses bisnis. Berikut ini domain DSS terdiri dari 6 objektif. Yang pertama, DSS 01 Manage Operation, DSS 02 Manage Service Request and Incident, DSS 03 Manage Problem, DSS 4 Manage Continuity, DSS 5 Manage Security Service, DSS 6 Manage Business Process Control. Selanjutnya sama Mbak Marcella. Baik, terima kasih Mas Rizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang IT Process Control Objective. Di sini ada kolom dan baris dari domain DSS 01 Manage Operation, subdomain DSS 01 dengan description perform operation procedures. DSS 01.02 Manage Outsource IT Service, yang DSS 01.03 Monitor IT Infrastruktur. Dan yang keempat DSS 01.04 Manage the Environment. Yang terakhir DSS 0105 Manage Facilities. Dan di sini terdapat kolom dan baris DSS 0101 Perform Operational Procedures. Di sini ada nomor pertanyaan tingkat persetujuan. Ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, sistem informasi yang berjalan sudah sesuai dengan prosedur operasional, yaitu dengan tingkat persetujuan 3, nilainya 4. Tingkat persetujuan 4, nilainya 3. Dan yang kelima, 3. Yang kedua ada fungsionalitas. Fungsionalitas sistem informasi sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan tingkat persetujuan ada di angka 3 dengan nilai 3, angka 4 dengan nilai 5, angka 5 dengan angka 2. Yang nomor 3, proses verifikasi data yang diharapkan sudah sesuai, akurat, dan tepat waktu dengan tingkat persetujuan 3, angkanya 1, tingkat persetujuan 4 di angka 5, yang kelima di angka 4. Yang nomor 4, hasil keluaran sudah mendukung kebutuhan perusahaan secara aman dan tepat waktu dengan tingkat persetujuan di angka 3 dengan angka 3, tingkat persetujuan 4 di angka 3, tingkat persetujuan 5 di angka 4. Dan yang kelima, jadwal pengambilan data untuk di backup sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur dari perusahaan. Tingkat persetujuan di angka 3 dengan nomor 1, tingkat persetujuan 4 di angka 6, tingkat persetujuan 5 di angka 3. Di sini ada kolom dan baris DSS 01.02 Manage Outsource IT Service. Di sini yang pertama ada manajer IT perusahaan harus melakukan audit dan menjamin lingkungan operasional dengan tingkat persetujuan di angka 3 dengan nilai 2, tingkat persetujuan 4 dengan nilai 4, tingkat persetujuan 5 di angka 4. Yang kedua, keamanan proses sistem informasi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga yang menyediakan layanan. Tingkat persetujuan di angka 3 dengan nilai 3, tingkat persetujuan 4 dengan nilai 6, tingkat persetujuan 5 dengan nilai 1. Yang ketiga, pemeliharaan terhadap sistem informasi dilakukan secara berkala, serta menjadi prioritas apabila jaringan terputus pada sistem yang digunakan. Dengan tingkat persetujuan 3 di angka 4, tingkat persetujuan 4 di angka 3, tingkat persetujuan 5 di angka 3.
Dan yang keempat, sistem proses manajemen IT dilakukan secara sigap dan tanggap akan permasalahan. Dengan tingkat persetujuan 2, permasalahan yang terjadi pada sistem. Dengan tingkat persetujuan 3 di angka 2, tingkat persetujuan 4 di angka 5, dan tingkat persetujuan 5 di angka 3. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Ari Siswanto. Oke, terima kasih Mbak Marcel. Selanjutnya saya jelaskan untuk DSS 0103 Monitor dan Infrastruktur. Dengan pertanyaan nomor 1, yaitu mengidentifikasi tingkat informasi yang akan dicatat berdasarkan timbulnya suatu pertimbangan risiko dan kinerja dalam waktu yang bersamaan. Di sini ada 5 level, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk level 3 ada 2, level 4-nya ada 6, 5-nya ada 2. Untuk nomor 2, perusahaan memelihara aset data yang diperlukan dan dipantau berdasarkan kekritisan suatu layanan hubungan antar item konfigurasi yang saling ketergantungan. Untuk level 3-nya ada di angka 2, level 4-nya ada 4, level 5-nya ada 4. Dan yang ketiga, tim IT mengidentifikasi dan mencatat pelanggaran yang terjadi pada sistem sesuai dengan kronologinya. Dengan level 3-nya 5, level 4-nya 1, level 5-nya 4. Dan yang keempat, adanya event log pada setiap peristiwa dan hanya menyimpan log yang penting saja sehingga berguna di masa yang akan datang. Dengan level 3-nya tingkat persetujuan level 3 ada 3, level 4-nya ada 3, level 5-nya ada 4. Dan untuk DSS 0104 manage the environment itu ada 3 kolom. Yang pertama, IT melakukan backup data setiap hari untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam atau akibat dari perbuatan manusia. Untuk tingkat persetujuannya sama, ada 5 level. Yang level ketiga 2, level keempat 5, level kelima 3. Untuk nomor 2, IT melakukan backup data setiap hari untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam atau akibat dari perbuatan manusia. Dengan level 3-nya 1, level 4-nya 5, level 5-nya 4. Dan yang ketiga, ada jaminan keamanan terhadap sistem yang digunakan oleh perusahaan. Dengan tingkat persetujuan level 3-nya 2, level 4-nya 6, dan level 5-nya 3. Dan yang selanjutnya, DSS 0105 Manage Facilities. Di sini ada kolom pertanyaan juga. Perusahaan selalu memastikan fasilitas pendukung sistem sudah terupdate. Dengan tingkat persetujuan di level 3, 4, level 4 ada 4, level 5 ada 2. Dan yang kedua, pemanfaatan UPS sebagai persyaratan fasilitas untuk melindungi terhadap fluktuasi daya dan pemadaman bersamaan dengan persyaratan perencanaan. Dengan level 3-nya 4, level 4-nya 5, level 5-nya 1. Dan yang terakhir, nomor 3, perusahaan harus memastikan fasilitas yang menampung sistem TI memiliki lebih dari satu sumber untuk utilitas dependen. Dengan tingkat persetujuan level 3-nya 2, level 4-nya 4, level 5-nya 4. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Muhammad Reza. Terima kasih kepada Mas Ari. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 11.30439. Di sini adalah grafik radar analisis GAP dengan maturity level. Di gambar ini, di sini ada grafiknya. Dengan warna biru ini adalah target level, dan warna orange maturity level, dan abu-abu itu GAP. Di sini adalah grafik radar menunjukkan analisis kesenjangan antara tingkat kematangan aktual dan target untuk beberapa subkontrol dalam tata kelola TI. Selain itu, harus terus memantau dan memperbaiki semua subkontrol untuk mencapai tujuan strategis dan standar industri. Bisa selanjutnya, Mas. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi absensi kantor kelurahan, ditemukan beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi kinerja sistem, yaitu sistem tidak berjalan mulus di perangkat dengan spesifikasi rendah. Yang kedua adalah memakan banyak penyimpanan dan sering mengalami error saat sinyal lemah. Penelitian ini menggunakan domain tata kelola TI DSS 01. Domain DSS 01 ini dengan total maturity index sebesar 27
5,50 dari level maturity 5,50 menunjukkan kematangan proses yang baik dan pengelolaan layanan dan dukungan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi absensi kantor kelurahan secara keseluruhan berada pada tingkat kematangan yang baik. Yang selanjutnya yaitu saran. Berdasar kesimpulan yang telah diperoleh, disarankan agar kantor kelurahan melakukan peningkatan pada beberapa elemen penting untuk meningkatkan kinerja sistem absensi. Sistem harus dioptimalkan untuk bekerja dengan lebih baik pada perangkat dengan spesifikasi rendah yang baik berarti perusahaan harus mengurangi penggunaan penyimpanan. Kami akhiri presentasi dari kelompok 7 dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.